A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di part ketiga ini kita akan coba selesaikan pembahasan ini. Sekaligus saya juga akan memberikan beberapa informasi peluang yang bisa saya berikan kontribusi saya untuk membantu generasi muda, rekan-rekan akuntan, dan siapapun itu yang menonton video ini terkait tentang peluang pekerjaan. Insyaallah. Bismillah, kita mulai. Kita membaca ini ya, model dari kerjasama inkubator dan akselerator UMKM. Mulainya dari sini, jika teman-teman memiliki UMKM yang ada konsepnya, maka mendaftarkan diri dalam program ini. Yang dimana dalam model ini kita menggunakan konsep perguruan tinggi sebagai pihak yang menampung, mengumpulkan, dan menjaring berbagai macam potensi yang ada dan dimiliki oleh generasi muda, generasi masyarakat. Ya, jadi kita nggak hanya seharusnya ya, secara idealnya itu adalah memang menampung kreativitas dari mahasiswa. Tapi secara in the long run, seharusnya kita juga bisa menampung dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar kita. Karena kita ada 3P3M. Jadi kita harus ada penelitian, pendidikan, dan juga pengabdian. Jadi hal-hal itu merupakan kewajiban kita sebagai perguruan tinggi, sebagai orang yang Allah izinkan memiliki ilmu pengetahuan, dan seterusnya sehingga kita harus bisa berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, teman-teman daftar di sini, nanti kita juga harus melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti adanya OJK, kemudian lembaga keuangan, Pemda, dan PPD, Kadin, Kamar Dagang Indonesia, Ikatan Pengusaha Muda Indonesia, Akademisi dan Praktisi, dan lain sebagainya. Kemudian dari pendaftaran ini, nanti di sini akan membahas tentang berbagai modul yang bisa dipelajari dan juga disesuaikan gitu. Di antaranya ada motivasi dan analisis usaha, kelayakan usaha, dan seterusnya. Kita sebagai mahasiswa ekonomi, tentu hal-hal ini bukan suatu hal yang baru, karena di kampus kita mengajar tentang akuntansi, dan juga mengajarkan ilmu tentang manajemen. Tentu ini bukan merupakan hal yang baru, tapi kita harus berusaha untuk kolaboratif, semua sektor, semua bidang harus kolaboratif untuk mewujudkan mimpi kita membangun kondisi dan lingkungan yang produktif dan hebat gitu. Pasti bisa, insya Allah. Kemudian di sini lakukan pelatihan dan pembinaan. Kemudian ada juga pembekalan, ini melalui Zoom ya, Zoom meeting. Kita membangun komunitas, melakukan produksi produk dan pengemasan. Kalau memang dalam bentuk produk, kalau jasa tentu bukan dalam bentuk produk, beda lagi kalau jasa. Kemudian aplikasi strategi pemasaran, legalitas usaha, yang terdiri dari banyak bidang, perizinan tempat usahanya, PIRT, POM, halal, dinas kesehatan, kemudian monitoring dan evaluasi. Jadi sebenarnya gini, kemarin saya sempat ditanyakan oleh panelis tentang dalam penelitian ini tentu diharapkan adanya suatu hal yang baru yang bisa dibangun. Sementara apapun yang disampaikan oleh penyaji, terutama dalam pemaparan kami, ini merupakan suatu hal yang sudah pernah diungkapkan dan sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi apa yang barunya? Di dalam menanggapi pertanyaan tersebut, kami menjelaskan bahwa konsep ini bukanlah konsep yang baru sebenarnya, karena konsep ini pun saya akui di awal dan saya declare, terus saya sampaikan di awal bahwa ini merupakan konsep yang pernah kami paparkan di tahun 2018 yang lalu. Tapi konsep ini merupakan konsep yang bukan suatu hal yang usang gitu, tapi konsep namanya juga usaha entrepreneurship. Tentu ini merupakan satu konsep yang terus berkelanjutan, terus jadi perubahan, penyesuaian. Sekarang poin kita adalah bagaimana kita bisa mengeksekusi program ini menjadi program yang bisa benar-benar untuk diterapkan dan dimanfaatkan, dirasakan kemanfaatannya bagi
masyarakat sekitar. Jadi poinnya adalah bagaimana sekarang kita eksekusi program ini. Dan sekarang sudah berbeda. Kalau dulu 2019 posisinya saya masih studi S2 magister akuntansi saya di Batam yang belum sedang menuju tahap akhir. Kemudian Bang Isa juga masih PNS. Dengan kondisi saat itu masih kondisi PNS yang baru. Sekarang udah beda nih. Alhamdulillah dengan izin Allah saya sudah menjadi dosen. Kemudian saya juga sudah pekerjaan yang baik. Insya Allah Bang Isa juga sudah lama di pemerintahan sehingga kami kira bargaining position kita udah cukup kuat dan bisa untuk mengembangkan konsep ini dengan lebih baik insya Allah. Bismillah ya. Kemudian, jadi ini adalah gambarannya. Teman-teman nanti bisa screenshot dan melihat lebih jauh gitu ya tentang konsep ini. Kemudian, peranan kebijakan dan regulasi oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Ini setidaknya ada 4 hal yang kita bahas. Yang pertama, belanja dana hibah dan bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang bersumber dari APBD maupun dana alokasi khusus dari pusat untuk dapat direncanakan dan dianggarkan dengan baik, seperti dalam pengadaan masker medis dan seterusnya. Kemudian, jadi poinnya adalah belanja dana hibah ya tetap untuk membantu masyarakat gitu terkait pencegahan penanganan COVID. Kemudian melaksanakan kegiatan belanja pemerintah yang bersifat padat karya yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yang menimbulkan multiplier efek bagi masyarakat. Ini konsepnya adalah pemerintah yang saat ini sedang fokus untuk penanganan COVID, kemudian dibekali oleh anggaran dana yang cukup besar. Bagaimana kita melakukan shifting pergeseran untuk dana yang ada untuk penanganan COVID ini kita juga bisa manfaatkan untuk bisa berdampak kepada masyarakat secara langsung di Kota Tanjung Pinang misalnya. Kemarin di dalam presentasi ini ada kelompok pertama yang menyampaikan konsepnya bahwa kita harus membuat satu model masker bermotif gonggong sebagai ciri khas Kota Tanjung Pinang, Kota Gurindam. Nah, bagaimana kita sekarang merangkul nih dengan ide gagasan yang muncul dari mahasiswa tersebut, peserta tersebut, gimana kita bisa menampung, gimana kan kita untuk COVID ini akan terus berkelanjutan sampai jangka waktu yang belum ditentukan. Gimana caranya untuk pengadaan masker-masker tersebut, kita bisa mengambil dan memberdayakan menggerakkan ekonomi masyarakat. Kita berikan upah atau tugas ini kita ambil dari masyarakat, maka nanti akan ada muncul perputaran dan pergerakan roda ekonomi masyarakat bisa memproduksi, kemudian dia bisa misalnya menggerakkan orang-orang yang untuk percetakan, untuk sablon, seterusnya, pasang logo Kota Tanjung Pinang, minimal untuk pegawai di lingkungan kita sendiri, gitu kan, dan seterusnya sehingga nanti muncul multiple effect. Dan ini adalah satu konsep yang harus dibicarakan, didudukan bersama, misalnya dari kami bersama pemerintah Tanjung Pinang, oleh Dinas Pemuda dan Olahraga misalnya, seterusnya. Atau nanti kita akan pembahasan secara running, secara maraton antara pemerintah, kemudian akademisi melalui kampus-kampus, juga untuk bidang entrepreneurship-nya juga bisa dari Kadin dan seterusnya. Kemudian pelayanan kepada masyarakat yang baik yang sudah diterapkan akan terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang. Kemudian dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait membantu perekonomian masyarakat. Salah satunya dengan model inkubasi akselerator UMKM Kota Tanjung Pinang. Ini yang kita bahas di awal ya, sebelumnya. Kemudian kesimpulan dan saran, bisa kita baca bahwa kesimpulannya dalam bidang sosial perlu ditingkatkan protokol COVID, itu pasti. Kemudian dalam bidang ekonomi, kami menawarkan model pengembangan usaha produktif dan berkelanjutan melalui konsep inkubator dan akselerator UMKM di wilayah Kota Tanjung Pinang. Ini juga penting tentang digitalisasi. Kemarin saya sempat ditanyakan juga oleh panelis, kami tanyakan oleh panelis mengenai apakah sebenarnya permasalahan utama UMKM kita ada di sektor digitalisasi. Saya bilang atau kami menyampaikan bahwa
Masalah utama kita bukan di digitalisasinya. Masalah UMKM itu ada banyak. Sektor keuangannya, pencatatannya, akuntansinya yang masih banyak bermasalah, pembukuannya, kemudian proses pendapatan untuk eh, bahan produksinya juga bermasalah, pasarnya juga kadang tidak ada, kualitas dan bentuk apa namanya packagingnya juga masih bermasalah, kemudian SDM-nya juga bermasalah, dan seterusnya. Tapi mengapa kita bilang digitalisasi? Ini adalah suatu konsep yang sudah pasti kita akan menuju ke arah sana. Kita udah bicara revolusi industri 1, 2, 3, 4, menuju ke 5. Kita sudah akan menghadapi namanya artificial intelligence, big data analysis. Tentu ini merupakan suatu proses yang memang mengarahnya ke arah ke sana gitu. Makanya kami di sini menggarisbawahi bahwa kita harus juga melek terhadap digitalisasi terkait teknologi dan informasi seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan ini bisa jalan ya, bisa diterapkan ya. Sarannya ada beberapa, yaitu diantaranya kolaborasi dan kerjasama yang baik. Kita mematuhi protokol kesehatan, kemudian kepada pemuda dan masyarakat Kota Tanjung Pinang dalam masa pandemi untuk tetap produktif dan terus melakukan inovasi dan mengembangkan ide serta potensi yang dimilikinya. Ini penting bagi kita bersama. Saya tahu anak muda itu hebat, teman-teman itu hebat. Kita harus inilah sama-sama kontributif lah kolaborasi kita ya. Kemudian pemerintah Kota Pinang untuk dapat terus berperan aktif dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan masyarakat Kota Tanjung Pinang dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar masyarakat yang terlanjur tertular dapat dilayani dengan baik sehingga dapat kembali sehat dan berkumpul bersama keluarganya. Ini penting banget sektor kesehatan. Baik, ini adalah hasil pemaparan yang bisa kami sampaikan. Kemudian tadi saya di awal sempat bilang kontribusi saya. Jadi kontribusi yang bisa saya berikan dalam hal ini perspektif saya sebagai dosen kepada mahasiswa, saya memberikan ilmu pengetahuan, saya memberikan suatu gagasan. Saya dan Bang Isa, abang saya ini, alhamdulillah sangat baik ini, keren banget. Dia adalah satu idola saya gitu ya. Adalah bagaimana caranya kita membentuk UMKM yang berkualitas dengan program kerjasama antara pihak perguruan tinggi, juga pihak pemerintah dan berbagai sektor lainnya. Kemudian saya juga mohon maaf dalam pemaparan ini pasti masih banyak kekurangannya, mungkin ada kata-kata yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Saya juga tidak bisa memaparkan secara tegas dan lugas seperti Bang Isa karena kami memiliki kepakaran yang berbeda, tapi saya harap teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang telah saya sampaikan dalam video ini. Terus satu lagi, eh, dalam perspektif saya sebagai saya kan alhamdulillah dengan izin Allah punya dua pekerjaan. Satu sebagai dosen, satu lagi saya sebagai kepala kantor dari perusahaan asuransi Sentral Asia. Saya juga membuka peluang. Kita memang sedang tidak membuka penerimaan karyawan baru untuk saat ini karena ada pandemi COVID-19, tapi kita merekrut teman-teman yang mencoba yang belajar mengedukasi tentang pentingnya asuransi general insurance dalam kehidupan di masyarakat. Teman-teman nanti yang ketika bisa mendaftarkan diri kantor, ketemu dengan saya, nanti kita coba daftarkan sebagai agen asuransi. Jadi ketika misalnya terjadi satu closing atau penjualan asuransi, insya teman-teman juga akan berpotensi memperoleh penghasilan dari penjualan asuransi tersebut. Gitu. Maksudnya nggak kecil sih, cukup besar. Kalau saya bilang cukup besar untuk suatu proses penjualan satu produk gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan. Sekali lagi, saya ucapkan mohon maaf. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dalam kuliah komputer akuntansi. Mudah-mudahan video yang saya buat ini ada manfaatnya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ingat tadi poinnya yang pertama, untuk menjaga sosial kita harus tetap jaga protokol kesehatan, tetaplah produktif sambil menjaga protokol kesehatan. Di bidang ekonomi, kita bisa mulai melakukan proses kolaboratif untuk membentuk UMKM yang revolusi UMKM yang hebat dengan cara inkubasi dan akselerator seperti itu. Dan lagi kalau mau kerja, mau cari peluang pekerjaan, saya datang ke kantor saya, insya Allah.
kita edukasi bersama-sama. Akhiri, Assalamualaikum.